Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Hardan Firmansyah, NIM 1814152, jurusan Teknik Informatika Universitas Bina Dharma. Saya ingin menyampaikan materi tentang pengantar terapan jaringan dan teknologi. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang dasar sistem telekomunikasi. Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi adalah sebuah proses interaksi untuk berhubungan dari satu pihak ke pihak lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Untuk lebih jelas, agar bisa dikatakan komunikasi harus ada penyampaian informasi di dalamnya. Bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan bahasa atau kode tertentu yang berbentuk visual, suara, atau tulisan. Nah, apa itu telekomunikasi? Telekomunikasi berasal dari kata tele dan komunikasi. Tele yang berarti jauh dan komunikasi yang berarti hubungan atau pertukaran informasi. Berarti, telekomunikasi adalah peristiwa pertukaran informasi atau komunikasi dalam jarak yang jauh. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Sistem telekomunikasi. Sistem adalah suatu kesatuan dari input, proses, dan output. Dengan demikian, sistem telekomunikasi adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu pertukaran informasi. Dengan kata lain, sistem telekomunikasi adalah seluruh unsur atau elemen baik infrastruktur telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi, maupun penyelenggara telekomunikasi, sehingga komunikasi jarak jauh dapat dilakukan. Selanjutnya, komponen-komponen pokok sistem telekomunikasi. 1. Informasi. Merupakan pesan yang dikirim atau diterima seperti suara, gambar, video file, data, tulisan, atau teks. Yang kedua, pengirim atau pemancar. Merubah informasi menjadi sinyal listrik, elektromagnetik, atau sinyal optik yang siap untuk dikirimkan. Media transmisi adalah alat yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal dari pengirim kepada penerima, misalnya kabel tembaga, kabel optik, dan udara. Terkadang karena jarak yang jauh, maka sinyal diubah lagi, dimodulasi agar dapat dikirim dengan lebih baik. Aturan atau protokol merupakan mekanisme atau aturan yang harus disepakati, dipahami bersama dalam pengiriman, pentransmisian, dan penerimaan informasi. Terakhir, penerima. Itu merubah kembali sinyal menjadi informasi atau pesan. Prinsip kerja sederhana 1. Proses komunikasi diawali dengan sebuah pesan, message, atau informasi yang harus dikirimkan dari individu atau perangkat yang satu ke perangkat lain. Pesan atau informasi tersebut selanjutnya dikonversi menjadi sinyal listrik atau sinyal elektronik dan optik, analog ataupun digital. Proses ini terjadi pada perangkat encoder. Sinyal tersebut kemudian dikirimkan atau dipancarkan oleh pengirim transmitter melalui media tertentu. Prinsip kerja sederhana 2. Dibutuhkan media transmisi atau kabel tembaga, kabel koaksial atau kabel serat optik, udara atau radio, dan lain-lain yang baik agar gangguan selama proses transmisi melalui saluran atau media dapat dikurangi. Selanjutnya, sinyal tersebut diterima oleh stasiun penerima atau receiver, dan sinyal yang telah diterima tersebut dienkode kembali menjadi pesan atau informasi asli agar dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh penerima.
Beberapa istilah telekomunikasi. Yang pertama adalah sistem telekomunikasi, telecommunication system. Lalu teknik telekomunikasi, dan terakhir communication engineering. Arti penting telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi atau telecommunication network merupakan peralatan yang paling rumit di dunia. Tidak ada sistem lain yang lebih kompleks daripada jaringan telekomunikasi. Layanan telekomunikasi memiliki dampak penting pada pengembangan masyarakat. Di negara berkembang, kurang dari 10 telepon per 1000 penduduk. Dan di negara maju, sekitar 500 sampai 600 telepon per 1000 penduduk. Lalu, operasional dari masyarakat modern sangat tergantung pada telekomunikasi. Misalnya, LAN, WLAN, email, telepon, faksimiles, dan mobile telepon. Telekomunikasi memainkan peranan penting pada banyak bidang telekomunikasi sehari-hari. Beberapa contoh layanan yang tergantung pada telekomunikasi adalah perbankan, automatic teller machine, anjungan tunai mandiri (ATM), telebanking, internet banking, SMS banking. Lalu penerbangan, pemesanan tiket. Selanjutnya penjualan dengan penanganan pemesanan kamar hotel dan agen-agen perjalanan, pembelian material oleh industri, operasional pemerintah seperti perpajakan, pendidikan, sumber bahan ajar, sistem informasi pendidikan. Selanjutnya, standarisasi. Jaringan komunikasi dirancang untuk melayani berbagai ragam pengguna atau user yang menggunakan peralatan dari vendor yang berbeda-beda. Untuk merancang dan membangun jaringan secara efektif, diperlukan standar untuk mencapai interoperabilitas, kompatibilitas, dan kinerja yang diperlukan require performance dengan biaya yang hemat. Agar memungkinkan interkoneksi sistem, peralatan, dan jaringan dari berbagai produsen atau manufaktur, vendor, dan operator, diperlukan standar yang terbuka. Contoh pengaruh standarisasi. International Telephone Numbering and Country Codes. Tanpa identifikasi global yang unik dari pelanggan, panggilan telepon otomatis internasional tidak akan tersedia. Selanjutnya, telepon subscriber interface. Lalu PCM, coding and primary read frame struktur. Coding dan struktur ini membuat koneksi digital nasional dan internasional antar jaringan dimungkinkan. Lalu ada television dan radio system. Selanjutnya, frequency used for satellite dan other radio communication. Connector and signal for PC, printer and modem interface, jaringan LAN dan WLAN yang memungkinkan orang untuk menggunakan komputer dari sembarang produsen dalam jaringan kantor. Dan lalu terakhir, cellular telephone system memungkinkan pengguna untuk memilih handset dari berbagai pilihan dengan fitur yang berbeda dari vendor yang berbeda pula. Organisasi standar pihak-pihak yang berkepentingan. Pertama, operator jaringan yang kepentingannya untuk meningkatkan kompatibilitas sistem komunikasi, lalu dan untuk memberikan jasa dengan area yang luas atau bahkan jasa internasional, dan untuk dapat membeli peralatan dari beberapa vendor. Selanjutnya, produsen peralatan yang kepentingannya untuk mendapatkan informasi tentang standar masa depan bagi kegiatan pembangunan mereka sendiri, untuk mendukung standar yang didasarkan pada teknologi mereka sendiri, dan untuk mencegah standarisasi jika itu membuka pasar mereka sendiri. Selanjutnya, pengguna layanan kepentingannya untuk mendukung
pengembangan layanan internasional yang terstandarisasi untuk memiliki akses ke vendor sistem alternatif atau jaringan multi-vendor, dan untuk meningkatkan kompatibilitas sistem jaringan masa depannya. Pemerintah, kepentingannya agar pendekatan nasionalnya diadopsi sebagai standar internasional. Otoritas Standarisasi Nasional. Banyak standar internasional memuat beberapa alternatif dan opsi. Otoritas nasional memilih yang cocok untuk standar nasionalnya. Contoh lain, alokasi frekuensi. Misalnya, British Standard Institute, BSI, United Kingdom. Lalu, Dutch Institute for Norming, DIN, dari negara Jerman. American National Standard Institute, ANSI, dari United States atau Amerika. Finnish Standard Association, SFS, dari Finlandia. Badan Standarisasi Nasional, BSN, dari Indonesia. Atau Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, BRTI. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan saya tentang pengantar terapan jaringan dan teknologi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.